Samsung A20, harga HP 2 jutaan di tahun 2020 worth it gak sih? Oke, mari kita bahas bersama versus di sini. Samsung A20 nampaknya ini akan menjadi penerus atau bahkan adik dari Samsung A30 dan Samsung A50. Mereka berdua memang lebih dahulu dikeluarkan oleh Samsung. Nampaknya Samsung akan memberikan tidaknya keringanan bagi kita untuk membeli Samsung seri A dengan harga yang terjangkau, yakni di kisaran 2-2,2 jutaan saja. Hal ini bisa terlihat dari harga Samsung Galaxy A20 di Indonesia. Mulai dari Lazada sekitar 1.900.000-an, di Shopee sekitar 2 jutaan, Tokopedia 1.900.000-an, kemudian Bukalapak 1.900.000-an, di JD.ID 1.900.000-an juga, kemudian di Blibli sekitar 2.100.000-an. Nampaknya di toko offline akan berkisar antara 2,1 ataupun 2,2. Silahkan dicek di toko offline terdekat teman-teman versus semuanya. HP ini dirilis pada bulan April 2019, tepatnya pada 1 tahun yang lalu. Meski sudah berumur 1 tahun, harganya masih normal. Walaupun ada penurunan, nampaknya hanya berkisar antara 100.000 bahkan 200.000-an saja. Oke, sekarang kita masuk ke fitur unggulan Samsung Galaxy A20. Yang pertama terletak pada desain minimalis dan nyaman digenggam. Smartphone ini menghadirkan desain yang begitu minimalis dan juga elegan. Hal tersebut ditunjang dengan adanya desain glossy pada bodi belakang smartphone. Untuk menambah kesan premium, Samsung Galaxy A20 ini juga terbuat di kombinasi bahan plastik dan juga material kaca. Namun perlu diakui bahwa bagian belakang ini memang terlalu banyak bahan plastiknya, sehingga membuat kesan yang pertama yang saya dapat adalah nampaknya di belakang masih kurang cukup bagus. Tapi apalah, harga 2 jutaan lumayan bagus lah untuk kita beli. A20 hadir dengan beberapa pilihan warna yang begitu cantik, yakni red, coral orange, deep blue, dan juga black. Dan yang kita unboxing sekarang adalah yang tipe yang hitam, artinya tipe yang tidak terlalu mencolok dan bagus banget untuk para kalangan cowok. Namun hal ini kembali kepada suka-suka ataupun tipe dari kalian sendiri. Apakah mau yang hitam ataupun mau warna yang lain? Terserah, silahkan langsung di komen di bawah. Dan HP ini juga didukung dengan bodi yang sangat tipis, yaitu sekitar 7,8 mm saja. Fitur unggulan selanjutnya adalah di bagian sektor kameranya. Samsung Galaxy A20 ini hadir dengan 2 buah lensa kamera belakang, di mana kedua lensa kamera tersebut memiliki resolusi 13 megapiksel dan 5 megapiksel. Kombinasi keduanya mampu membuat Anda menghasilkan kualitas foto yang lebih tajam dan juga lebih detail. Dan tak lupa pula, Samsung juga memberikan lensa ultrawide yang dapat memudahkan untuk memotret foto dengan latar yang lebih luas. Di bagian kamera depan smartphone ini juga memiliki kualitas yang tidak kalah bagusnya, di mana pada kamera depan terdapat lensa dengan resolusi 8 megapiksel. Resolusi kamera yang bisa dikatakan besar dan juga tidak bisa dikatakan kecil. Pada intinya, ukuran 8 megapiksel sudah sangat memuaskan untuk foto-foto selfie. Kemudian selanjutnya adalah layar lebar dengan teknologi Super AMOLED. Layaknya HP Samsung yang lainnya, Samsung Galaxy A20 ini juga hadir dengan kualitas layar yang lebih baik. Layar smartphone Samsung ini memiliki ukuran lebih lebar, yakni sebesar 6,4 in. Layar berukuran besar tersebut tentu membuat Anda semakin nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas. Layar 6,4 inci juga didukung dengan teknologi Super AMOLED, teknologi yang bisa menghasilkan warna begitu jernih dan juga begitu tajam. Di mana teknologi Super AMOLED juga membuat Anda bisa menatap layar smartphone meski berada tepat di bawah terik matahari. Tidak hanya itu, teknologi satu ini juga dapat lebih menghemat penggunaan daya baterai Samsung Galaxy A20. Selanjutnya adalah di sisi baterai yang sudah cukup besar dan tahan lama sekitar 1 harian. Kapasitas baterai Samsung Galaxy A20 ini juga tergolong cukup besar, di mana smartphone ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4000 mAh. Kapasitas tersebut tentu dapat membuat smartphone Anda bertahan dalam jangka waktu yang lama. Bahkan pada penggunaan browsing internet non-stop, smartphone ini dapat bertahan selama 13 jam lamanya. Dengan dilengkapi kapasitas baterai yang 4000 mAh, smartphone ini juga hadir dengan fitur fast charging,
sehingga Anda tidak perlu menunggu waktu yang lama pada proses charging. Bukan hanya itu, karena kabel yang digunakan sudah USB Type-C, artinya sudah USB yang sangat kekinian pada tahun 2020 kali ini. Sekarang kita masuk kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A20. Yang pertama, kita masuk ke kelebihannya. Smartphone ini hadir dengan kualitas kamera yang mumpuni. Terdapat dual pada kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Beragam fitur pada kamera tersebut mampu menghasilkan kualitas foto yang lebih tajam dan detail. Kamera depan dilengkapi fitur selfie fokus juga akan meningkatkan kualitas foto selfie yang Anda miliki. Kelebihan lainnya yakni pada kapasitas baterainya yang cukup besar. Tidak hanya itu, adanya fitur fast charging juga dapat menambah beragam aktivitas Anda semakin mudah, sehingga Anda tidak lagi takut akan kehabisan baterai. Desain smartphone yang begitu elegan dan premium membuat smartphone ini terkesan begitu mahal. Kemudian kekurangan dari smartphone ini adalah tidak memiliki fitur NFC, di mana fitur ini dapat memudahkan aktivitas Anda pada saat akan mentransfer file atau bahkan melakukan pembayaran. Fitur satu ini cukup populer dan mulai bermunculan oleh beberapa smartphone terbaru. Kekurangan lainnya yakni terdapat pada prosesor yang dimiliki Samsung Galaxy A20. Hal ini bisa terlihat dari penggunaan ketika kita bermain dalam game berat seperti halnya Mobile Legends dan PUBG. Hal ini Versus rasakan ketika Versus mencoba Samsung Galaxy A20 untuk memainkan Mobile Legends Bang Bang pada tahun 2020, di mana Mobile Legends mendapatkan update yang begitu besar pada game tersebut. Namun jangan khawatir, karena dengan menggunakan grafik yang medium, artinya kita tidak usah menggunakan grafik yang sangat tinggi, Samsung Galaxy A20 aman-aman saja digunakan dalam game-game berat. Karena Versus sudah mencoba untuk menurunkan grafik dari Mobile Legends dan hasilnya aman-aman saja. Kemudian pada kesimpulannya, Versus merekomendasikan bagi Mimin yang ingin membeli Samsung Galaxy A20 untuk keperluan santai saja. Jikapun sahabat Versus ingin memainkan game berat di Samsung Galaxy A20, itu aman-aman saja dengan catatan grafiknya diturunkan ke setel medium saja. Karena jika Anda memaksa di setelan yang paling tinggi, maka yang terjadilah foreclose ataupun keluar sendiri pada aplikasi Mobile Legends-nya. Mungkin sekian yang dapat Versus berikan kepada sahabat Versus. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang enak didengar oleh sahabat Versus, maka silahkan langsung komen di bawah. Ataupun ada pendapat lain mengenai Samsung Galaxy A20, silahkan lakukan komen di bawah ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya.